Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana Marifatin, mahasiswi IAIN Kediri. Saya di sini mendapatkan tugas dari Ibu Fatimah Zahra untuk menjelaskan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ya, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi tiga kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, pengikut Ali, terus Muawiyah, mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij. Khawarij itu orang yang golongan Ali. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah. Sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khilafah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Nah, Bani Umayyah di masa pra-Islam dan masa Rasulullah. Di masa pra-Islam, sebagai suku Quraisy, Bani Umayyah dan Bani Hashim selalu bersaing untuk menduduki kursi pemimpin. Nah, kan Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim. Terus Muawiyah bin Abi Sufyan itu dari Bani Umayyah. Jadi dari zaman pra-Islam pun mereka itu berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin di Mekah atau di Jazirah Arab ya. Terus setelah Nabi gak ada, terus Khulafaur Rasyidin juga udah mulai tidak dihargai di Kufah, di Madinah ya. Terus itu Muawiyah mencoba merebut kembali tahta kepemimpinan dari dinasti Umayyah, dari Bani Umayyah. Nah, sekelas khalifah Bani Umayyah dan kebijakannya. Yang pertama, Khalifah Umayyah bin Abi Sufyan menjabat selama 19 tahun dari 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Nah, kebijakannya yaitu mengubah sistem pemerintahan dari demokratis atau dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi monarki, yaitu kerajaan yang memilih rajanya seturun-temurun dari keturunan yang raja pertama. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung Konstantinopel. Yang keempat, mendirikan departemen pencatatan atau Diwanul Katab. Yang kelima, mendirikan pelayanan pos Diwanul Barid. Yang keenam, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sahibul Kharaj. Yang ketujuh, mendirikan kantor cap atau pencetakan mata uang. Yang ke-8, Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit ya. Yang kedua, Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ini anaknya Muawiyah ya. Menjabat 4 tahun dari 60 Hijriah sampai 64 Hijriah. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib, adiknya Hasan. Nah, di Kufah sebagai khalifah peninggal Muawiyah. Tetapi Muawiyah tetap ingin anaknya Yazid ini menjadi khalifah ya. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Ini anaknya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid merupakan putra Yazid bin Muawiyah, jadi yang menggantikan tampuk kepemimpinan sepeninggal ayahnya. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini menjabat cuma 1 tahun ya, 64 Hijriah sampai 65 Hijriah. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Ini agak lama ya, 65 sampai 86 Hijriah. Ia merupakan orang kedua terbesar setelah deretan para khalifah Bani Umayyah, sehingga ia disebut sebagai pendiri kedua kedaulatan Bani Umayyah. Bani Umayyah. Dinasti Umayyah. Ya, kebijakannya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mencetak mata uang secara teratur, pengangkatan gubernur dari kalangan Bani Umayyah saja, yakni kawan-kawan, kerabat-kerabat, keturunan-keturunan dari
Muawiyah dari Bani Umayyah ya. Terus guna mempelajari pemerintahan, ia mendirikan kantor pos dan guna kelancaran dalam pengiriman surat. Kelima, membangun beberapa gedung dan saluran air. Bersama dengan Al-Hajjaj, ia menyempurnakan tulisan Mushaf Al-Quran dengan titik dan huruf-huruf tertentu. Yang keenam, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik Al-Aziz. Nah, ini orang yang khalifah ketiga terbesar dari dinasti Umayyah ya. Kebijakannya, pertama, secara resmi ini yang memerintah mengumpulkan hadis. Ia mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang ketiga, menaikkan gaji para gubernur. Keempat, memeratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin, memperbarui dinas pos. Yang keenam, menyamakan kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan setelah orang-orang Arab. Ya, Khalifah ke-9 Yazid bin Abdul Malik. Pada masa kekuasaannya bangkit setelah konflik antara Mudoriyah dan Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid kurang adil dalam memimpin. Sikap kepemimpinannya sangat bertolak belakang dengan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ia lebih menyukai foya-foya sehingga ia dianggap tidak serius dalam kepemimpinannya. Khalifah ke-10 yaitu Khalifah bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah. Yang ke-11 Al-Walid bin Yazid. Yang ke-12 Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Nah, di sini dinasti Umayyah hancur. Bentar ya. Gantikan oleh dinasti Abbasiyah. Ya, yang kedua dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1258. Revolusi yang dilakukan Abbasiyah terhadap Umayyah didukung oleh yang pertama masyarakat Arab Yaman, klan Kalb, dan yang kedua golongan Mawali. Yang ketiga faksi-faksi dalam yaitu Syiah dan Khawarij. Nah, awal mulanya dari apa itu namanya, penolakan dari yang mendukung Abbasiyah itu mulai dari pemerintahannya Hisham yang ke-12, Khalifah yang ke-12 kalau nggak yang ke-11. Terus Baghdad sebagai pusat pemerintahan dengan tata kota sebagai berikut: daerah militer di sebelah utara, Al-Harbiyah, daerah pemukiman penduduk di sebelah selatan, pusat pemerintahan dan istana megah di Madinat As-Salam. Baghdad sebagai kota metropolitan yang heterogen. Ada banyak sekali ya ini. Agamanya ada Yahudi, Kristen, Islam, dan pagan. Etnisnya Persia, Irak, Arab, Syria, Asia Tengah. Profesinya dari orang Baghdad ini yang pertama pedagang, intelektual muslim, petani, pengrajin, tawanan perang, intelektual non-muslim, tentara, pejabat, dan birokrasi. Urusan pemerintahan ditangani oleh para Dewan Biro, yaitu Al-Diwal Rasyail atau Sekretariat Negara, Dewan Al-Kharaj, Dewan Al-Jais, Qadi. Semua dewan ini di bawah koordinasi dari seorang wazir atau perdana menteri. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan 5 periode. Yang pertama 132 Hijriah sampai 232 Hijriah disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua yaitu 232 Hijriah sampai 304 Hijriah disebut periode pengaruh Turki pertama. Yang periode ketiga 34 Hijriah sampai 47 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Buwai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut masa pengaruh Persia kedua.
periode 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dan pemerintahan Khalifah Abbasiyah